Narasi ini tidak hanya menjelaskan konsep inti, tetapi juga sejarah lahirnya teori, 2. Kontribusi tokoh, 3. Implikasi bagi praktik analis kebijakan, 4. Kelebihan dan kelemahan teori, 5. Contoh penerapan di Indonesia dan global. Dengan cara ini, narasi menjadi bahan ajar mendalam sesuai standar ADRI. Narasi mendalam analisis kebijakan berdasarkan teori dan tokoh. 1. Policy Sciences Rasional Komprehensif. Lasswell pada 1950-an memperkenalkan policy sciences sebagai disiplin baru. Ia melihat bahwa kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga analisis kebijakan harus bersifat multidisipliner dan aplikatif. Teori ini lahir di era pasca Perang Dunia II, ketika pemerintah memerlukan kebijakan yang sistematis untuk rekonstruksi dan pembangunan. Kontribusi. Lasswell memperkenalkan stages model, agenda setting, formulation, implementation, evaluation, yang kemudian menjadi acuan utama dalam studi kebijakan. Peran analis kebijakan sebagai problem solver rasional, bekerja dengan data, metode ilmiah, dan analisis mendalam. Kelebihan, memberikan kerangka sistematis dan komprehensif. Kelemahan, sulit diterapkan dalam politik nyata yang penuh kompromi. Contoh Indonesia, penyusunan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menggunakan pendekatan komprehensif, mulai dari analisis masalah, proyeksi ekonomi, hingga indikator evaluasi. 2. Incrementalism. Lindblom menulis The Science of Muddling Through sebagai kritik atas model rasional. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin membuat keputusan dengan kalkulasi sempurna, karena realitas penuh ketidakpastian. Kontribusi. Lindblom menggambarkan proses kebijakan sebagai serangkaian langkah kecil, incremental, diwarnai kompromi antar aktor politik. Peran analis kebijakan. Sebagai arsitek kompromi, merancang solusi pragmatis yang bisa diterima banyak pihak. Kelebihan. Realistis, sesuai dengan dunia politik yang penuh keterbatasan. Kelemahan. Bisa mengabaikan perubahan besar yang dibutuhkan. Contoh Indonesia. Revisi bertahap kurikulum pendidikan dari KBK, KTSP, K13, Merdeka Belajar. Semua dilakukan secara gradual, bukan revolusioner. Bounded Rationality, Herbert E. Simon. Herbert Simon mengembangkan teori Bounded Rationality pada 1947 dalam bukunya Active Behavior. Ia menyatakan bahwa manusia dan birokrasi tidak bisa sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Kontribusi konsep satisficing, yaitu mencari keputusan yang cukup memuaskan, bukan yang terbaik mutlak. Peran analis kebijakan, sebagai penyedia opsi realistis, menimbang keterbatasan data dan kapasitas pemerintah. Kelebihan, lebih dekat dengan realitas birokrasi. Kelemahan, bisa menyebabkan solusi suboptimal. Contoh global, kebijakan darurat pandemi COVID-19 banyak dibuat dengan bounded rationality, karena keterbatasan data awal. Model sistem politik. Easton memperkenalkan pendekatan sistem politik pada 1965. Ia melihat kebijakan sebagai hasil interaksi antara input, tuntutan, dukungan masyarakat, dan output kebijakan pemerintah, dengan feedback sebagai mekanisme perbaikan. Kontribusi, memberi pemahaman bahwa kebijakan adalah bagian dari sistem politik yang terbuka dan dipengaruhi lingkungan. Peran analis kebijakan sebagai penghubung sistemik, memastikan input masyarakat diolah menjadi kebijakan, dan kebijakan mendapat umpan balik untuk evaluasi. Kelebihan, melihat kebijakan secara holistik. Kelemahan, terlalu abstrak, sulit untuk praktik teknis. Contoh Indonesia, sistem musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, mencerminkan alur input-output feedback dalam kebijakan publik. 5. Alfredo Pareto, C. Wright Mills. Pareto dan Mills menekankan bahwa kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok kecil, elit. Mills dalam The Power Elite Now menggambarkan bahwa elit militer, politik, dan ekonomi menentukan arah kebijakan negara. Peran analis kebijakan sebagai pembaca peta kekuasaan, memahami siapa elit yang memengaruhi kebijakan. Kelebihan, realistis dalam konteks negara yang oligarkis. Kelemahan, mengabaikan partisipasi rakyat. Contoh Indonesia, kebijakan energi dan tambang sering dipengaruhi oleh elit bisnis dan politik. 6. Pluralism. Dahl menentang teori elit dengan menyatakan bahwa kekuasaan tersebar di antara banyak kelompok kepentingan. Kebijakan lahir dari kompetisi dan negosiasi antar kelompok tersebut. Peran analis kebijakan sebagai mediator kepentingan menjaga keseimbangan antar kelompok. Kelebihan, menekankan demokrasi dan partisipasi. Kelemahan bisa menimbulkan kebijakan kompromi yang lemah.
Contoh Indonesia, kebijakan lingkungan sering melibatkan kelompok LSM, pengusaha, masyarakat adat, dan pemerintah. Multiple Streams Framework, Kingdon, memperkenalkan kerangka 3 arus, problem, policy, dan politics. Kebijakan lahir ketika ketiganya bertemu pada policy window. Peran analis kebijakan sebagai policy entrepreneur menyiapkan solusi dan menunggu momentum. Kelebihan, menjelaskan timing kebijakan. Kelemahan, sulit diprediksi kapan jendela peluang muncul. Contoh Indonesia, program makan siang gratis 2024 muncul karena problem gizi. Problem, ada solusi dari pakar gizi, policy, dan dukungan politik pemilu, politics. Advocacy Coalition Framework, Hankins Smith. Sabatier menekankan peran koalisi aktor yang berbagi keyakinan. Kebijakan berubah melalui persaingan dan kompromi antar koalisi. Peran analis kebijakan sebagai pemetaan aktor dan koalisi memahami nilai dasar yang mereka pegang. Kelebihan, relevan untuk isu jangka panjang, misalnya lingkungan. Kelemahan, membutuhkan waktu lama untuk diamati. Contoh global, kebijakan iklim internasional dipengaruhi oleh koalisi pro-lingkungan dan pro-industri. Ponten, Punctuated Equilibrium Jones, pementor, menyatakan bahwa kebijakan sering stabil, namun bisa berubah drastis ketika ada tekanan besar. Peran analis kebijakan sebagai detektor krisis memprediksi kapan kebijakan akan berubah cepat. Kelebihan, menjelaskan perubahan kebijakan besar. Kelemahan, fokus pada momen ekstrem mengabaikan keseharian. Contoh Indonesia. Kebijakan kesehatan berubah drastis setelah pandemi COVID-19, termasuk digitalisasi layanan kesehatan. Critical Policy Analysis, Habermas, Fisher, Forrester. Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dan demokrasi deliberatif. Fisher and Forrester menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar teknis, tetapi juga wacana yang syarat ideologi. Peran analis kebijakan sebagai kritikus sosial menjaga agar kebijakan berpihak pada keadilan. Kelebihan, sensitif terhadap keadilan dan nilai. Kelemahan, sulit diterapkan dalam politik praktis. Contoh Indonesia, kritik terhadap kebijakan Omnibus Law yang dinilai lebih pro-investor daripada pekerja. Evidence-Based Policy, Carol Weiss, Nutley, Davies. Gerakan evidence-based muncul di Inggris pada 1990-an, dipengaruhi oleh pemikiran Carol Weiss. Ia menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada penelitian dan evaluasi, bukan sekadar intuisi politik. Peran analis kebijakan sebagai knowledge broker menjembatani hasil riset dengan pengambil keputusan. Kelebihan, berbasis data, lebih akuntabel. Kelemahan sering terkendala keterbatasan data dan waktu. Contoh Indonesia, kebijakan penurunan stunting menggunakan data survei gizi nasional untuk menetapkan target intervensi. Kesimpulan, narasi ini menunjukkan bahwa setiap teori memberikan lensa berbeda untuk melihat kebijakan. Tidak ada teori tunggal yang sempurna, namun kombinasi pendekatan memberi kekuatan analisis. Seorang analis kebijakan ideal harus rasional, Lattice, Lindblom, Kingdon, kritis, Habermas, Fisher, empiris, dan peka terhadap dinamika kekuasaan, Pareto, Dahl, Sabatier. Prof. Struktur tiap model saya buat sistematis agar bisa dipakai sebagai bahan ajar pedoman praktis. Langkah-langkah implementasi model analisis kebijakan. Policy Sciences, Rational Comprehensive. Identifikasi masalah, mendefinisikan isu publik secara jelas. 2. Pengumpulan data dan analisis situasi, memakai riset ilmiah dan data kuantitatif kualitatif. 3. Formulasi alternatif kebijakan, merancang beberapa pilihan solusi. Evaluasi alternatif, memakai kriteria efisiensi, efektivitas, keadilan, keberlanjutan. 5. Pemilihan solusi terbaik, rekomendasi berbasis data. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh birokrasi. Evaluasi dan umpan balik menilai capaian dampak perbaikan. Incrementalism, Lindblom. Saat identifikasi masalah praktis, fokus pada isu mendesak. 2. Rancang solusi kecil, alternatif pragmatis, mudah diterapkan. Diskusi dan kompromi politik, mencari titik temu antar aktor. Implementasi bertahap, kebijakan dijalankan sedikit demi sedikit. Lean, evaluasi dan penyesuaian, diperbaiki seiring perjalanan, bukan sekali jadi. 3. Bounded rationality. Saat definisi masalah sesuai kapasitas informasi yang ada. 2. Pengumpulan informasi terbatas, fokus pada data yang tersedia, bukan semuanya. Penyusunan alternatif realistis, solusi yang bisa dijalankan meski bukan terbaik. 4. Pemilihan opsi cukup memuaskan, bukan optimal.
5. Implementasi kebijakan dengan sumber daya terbatas. 6. Penyesuaian berkelanjutan memperbaiki bila muncul informasi baru. 6. Model sistem politik. 1. Identifikasi input, tuntutan dan dukungan masyarakat. 2. Proses konversi. Input diproses dalam lembaga politik dan birokrasi. Produksi output, kebijakan publik dihasilkan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah. Feedback, respons masyarakat dievaluasi. Penyesuaian sistemik, kebijakan akan disesuaikan untuk menjaga stabilitas sistem. Elite theory mill. 1. Identifikasi aktor elit, siapa yang dominan di sektor tertentu. 2. Analisis kepentingan elit, apa tujuan politik ekonomi mereka. Formulasi kebijakan, elit menentukan arah. Implementasi terbatas sesuai dengan agenda elit. 5. Evaluasi politik mempertahankan stabilitas kekuasaan elit. 6. Pluralism. Sepemetaan kelompok kepentingan, LSM, serikat, ormas, pengusaha, masyarakat adat. 2. Agregasi kepentingan, menyatukan berbagai tuntutan. Negosiasi dan kompromi antar kelompok kepentingan. Perumusan kebijakan inklusif mencerminkan suara banyak pihak. 5. Implementasi dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat. Evaluasi partisipatif melibatkan kelompok kepentingan kembali. Multiple Streams Framework, Kingdom. Analisis problem stream, identifikasi isu penting. Analisis policy stream, menyiapkan alternatif kebijakan. 3. Analisis politik stream, melihat dukungan politik dan opini publik. Menunggu policy window saat ketiga arus bertemu. Mendorong agenda kebijakan, policy entrepreneur memanfaatkan momentum. 6. Implementasi kebijakan ketika ada dukungan penuh. Advocacy Coalition Framework. Sertifikasi belief system aktor nilai, keyakinan inti. Pemetaan koalisi, kelompok pro dan kontra kebijakan. Analisis dinamika jangka panjang, interaksi koalisi. Perumusan kebijakan, hasil persaingan dan kompromi koalisi. Implementasi dan monitoring, jangka panjang, bertahap. Evaluasi, melihat pergeseran ideologi dan dampak kebijakan. North-Zmian, Punctuated Equilibrium, Baumgartner and Jones. Identifikasi pola stabil, kebijakan berjalan lama tanpa perubahan. Deteksi tekanan besar, krisis, bencana, protes publik. 3. Perubahan dramatis, reformasi kebijakan besar-besaran. Implementasi percepatan, kebijakan baru dipaksa masuk. 5. Stabilisasi baru, kebijakan berjalan stabil hingga muncul tekanan berikutnya. TEL, Critical Policy Analysis, Forrester. Analisis wacana kebijakan, bahasa dan ideologi yang dipakai. 2. Identifikasi aktor dominan, siapa yang diuntungkan dirugikan. Uji rasionalitas dan keadilan melalui diskursus publik. Rekomendasi alternatif adil berbasis deliberasi dan partisipasi. Implementasi kebijakan inklusif melibatkan kelompok marginal. 6. Evaluasi kritis, melihat apakah kebijakan menindas atau membebaskan. Evidence-based policy. Ways, definisi masalah berbasis data, misalnya angka stunting, kemiskinan, pengangguran. 2. Pengumpulan bukti ilmiah, penelitian, survei, meta-analisis. Formulasi kebijakan berbasis riset alternatif dibuat dengan bukti empiris. 4. Uji kelayakan, melihat bukti dalam konteks politik dan anggaran. Implementasi berbasis bukti, monitoring data saat kebijakan berjalan. Evaluasi revisi, memperbaiki kebijakan dengan hasil riset terbaru. Kesimpulan, model rasional and evidence-based, menekankan data dan metode ilmiah. Model incremental, bounded rationality, multiple streams, menekankan realitas politik dan timing. Model elite, pluralism, advocacy coalition, menekankan aktor dan kekuasaan. Model critical punctuated, menekankan keadilan, ideologi, dan momen perubahan besar. Ini Prof, sudah jadi infografis alur model incrementalism dengan langkah-langkah bertahap dan penuh kompromi. Apakah kita lanjutkan ke model TIA, Bounded Rationality? Sudah tampil Prof.
Ini adalah infografis berwarna digitalized untuk model bounded rationality dengan alur langkah-langkahnya. Apakah kita lanjutkan membuat model 4, sistem politik dengan gaya visual serupa? Ini Prof, sudah jadi infografis digital berwarna untuk model sistem politik dengan alur input, proses, output, feedback. Apa kita lanjutkan ke model 5, Elito, Mills? Sudah tampil Prof. Ini infografis digital berwarna untuk model elite theory yang menekankan dominasi kelompok elit dalam kebijakan. Apakah kita lanjutkan ke model 6, pluralism?